Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal dharar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra fi darsina fiqhil muamalat min kitab at-taqrirat sadida fil masail al-mufidah. Ya, alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat sehat lahir dan batin, dan kita senantiasa selalu istiqomah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bukakan kita pemahaman dengan sebaik-baiknya pemahaman seperti Futuhul Arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang fikih muamalat yang berkaitan dengan bab wakaf, ya, dengan yang mana wakaf itu salah satu merupakan amal seseorang yang sangat yang sangat besar sekali, ya, pahalanya, dan merupakan salah satu sedekah jariyah yang insya Allah tidak akan terputus pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan dari wakaf itu kemarin kita telah mengetahui ketentuan dan persyaratannya, kemudian harus bagaimana, harus diapakan tanah wakaf tersebut atau barang yang diwakafkan, kemudian rukunnya seperti apa, kemudian pengelolaan dan pengawasan wakaf dilakukan oleh siapa dan sebagainya, ya, karena wakaf ini sangat kental sekali dengan kehidupan sehari-hari kita, ya. Nah, kemudian pada pembelajaran hari ini kita telah selesai kemarin dari bab wakaf, yang mana bab wakaf merupakan akdul lazim juga yang tidak boleh ditarik kembali oleh pemiliknya ketika telah mewakafkan harta bendanya yang berharga atau misalkan tanah dan rumahnya dan sebagainya. Maka hari ini kita akan membahas tentang hibah, ya, babul hibah, ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma astur 'aiba syekhina anna wa la tudhib barakata 'ilmihi minna. Bismillah, pada hari ini kita akan membahas pembahasan baru, yaitu mengenai hibah, ya. Pasti sering dengar sekali apa itu yang disebut dengan hibah, ya. Kemudian di sini kenapa pembahasannya setelah wakaf itu kemudian hibah? Li'anna utiya biha ba'dal waqfi limunasabatiha lahu min haitsu kaunha khaliyah min al-iwad wa khurujuha an milkil wahid. Ya, kenapa kita membahas bab hibah setelah bab wakaf? Karena ada munasabah, adanya kesinambungan dengan wakaf, yang mana kaunuha atau bentuknya atau dari segi satu sisi ada kesamaan, yaitu sama-sama khaliyah minal iwad, tidak menggunakan atau tidak adanya imbalan atas pemberian yang telah dilakukan. Wa khurujuha an milkil wahib, dan sama-sama juga adalah berpindahnya kepemilikan dari orang yang melakukan hibah atau yang melakukan wakaf tersebut, ya. Jadi dibahas di sini setelah bab wakaf. Kemudian ta'riful hibah sendiri secara bahasa berma'hudah min habba bimakna marra. Habba itu kalau di dalam buku Fathul Qarib, ya, berarti itu seperti orang yang habba min naum, atau terbangun dari tidurnya, atau ketika terbangun dia melakukan kebaikan dengan cara memberikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian secara syara'an di dalam buku ini adalah tamliku tatawwu'in fil haya, adalah memberikan kepemilikan secara sukarela, ya, selama hidup, ya. Jadi secara fal hibah min anwa'i tabarruk, ya. Jadi hibah itu atau pemberian ini merupakan salah satu akad daripada tolong menolong, ya, merupakan dari selain wasiah ada juga aitku, ada juga wakaf. Nah,
kemudian di sini merupakan berarti tamliku tatawu fil hayah itu adalah memberikan kepemilikan berupa barang itu ya secara langsung itu selama masa hidup itu ya, dan tidak juga membutuhkan atau tidak menerima imbalan balik daripada apa yang telah diberikan gitu ya. Nah, maka itu disebut dengan hibah. Adapun syarhut ta'rif, penjelasan daripada definisi secara istilah ini, tamlik yang dimaksud adalah memberikan kepemilikan, ya berarti pengecualian di sini selain daripada hibah bukan ariyah. Ariyah itu ibahatu manfaah atau membolehkan seseorang memakai daripada manfaat barang tersebut. Wadiyafah itu seperti memberikan tamu makanan, jadi yang menjadi kepemilikan tamu itu apa yang dimakan saja. Wal waqaf itu adalah tamalluk atau tamliku manfaah, adalah kepemilikan daripada manfaat tersebut, bukan kepemilikan barang tersebut. Kalau misalkan hibah itu adalah kepemilikan barang, ya bisa difahami sampai di sini. Wal aslu fiha, ya dasar hukumnya daripada hibah sendiri, qauluhu ta'ala di dalam surat Al-Baqarah al-ayah 177, wa atal mala ala hubbihi, dan berikanlah harta kepada kerabat-kerabat kalian. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fil sanashad, ya wahai nisa kaum muslimat, ya para wanita-wanita muslim, janganlah kalian menghina pemberian daripada tetangga kalian meskipun hanya kikil kambing atau hanya misalkan bagian daging dari apanya. Jadi ini diibaratkan, jadi jangan menghina pemberian dari seseorang meskipun itu sangat kecil atau misalkan tidak ada harganya, tetapi harus kita menghargai dan tidak boleh menghina atau misalkan membicarakan di belakangnya, ya bisa difahami sampai di sini. Jadi apapun yang diberikan orang lain dihargai, karena nanti kita pun demikian ya. Semoga Allah mengampuni dan Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Kemudian sekarang adalah apa perbedaan antara al-farqu bainal hibah wal hadiyah was shadaqah, ya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang apa sih perbedaan antara hibah dan hadiah dan shadaqah, ya, karena kadang-kadang hibah itu pemberian, hadiah juga memberikan kepada orang lain, shadaqah pun juga seperti itu. Maka di sini ada penjelasannya bahwa al-hibah bil ma'nal a'ammi, ya, hibah kalau misalkan didefinisikan secara umum, tashmalu al hadiyah was shadaqah lianna ma'naha at-tamlik bila iwad, ya. Maka kalau di garis bawahi, kalau hibah itu diartikan dengan makna umum, maka dia mencakup kepada hadiah dan shadaqah, karena makna daripada hibah itu sendiri adalah at-tamlik bila iwad, yaitu memberikan pemberian kepemilikan, ya, dari suatu benda itu kepada orang lain, ya, tanpa meminta imbalan atau ganti atau iwad, ya. Jadi ini juga termasuk kepada hadiah dan shadaqah, karena hadiah juga memberikan tanpa imbalan, shadaqah pun memberikan tanpa adanya imbalan. Fayashmalu makana ala wajhil ikram wa maqsida fihi thawab wa tamlikul muhtajnya, maka meliputi juga tamlik bila iwad ini kepada misalkan dia memberinya dari sisi karena untuk memuliakan, atau dia memberi sesuatu tersebut karena dari sisi untuk membantu orang yang membutuhkan dan sebagainya. Wal bima'nal akhas, tetapi kalau hibah didefinisikan secara makna khas atau makna yang lebih sempit lagi, fala tashmaluhuma, maka hibah tidak mencakup kepada keduanya, ya. Wa bal hiya qasimatun lahuma, tetapi adalah bagian daripada keduanya tersebut. Wa hadzal makna tsani huwa ma tansarifu ilaihi al-hibah inda itlaq wa huwa ma yahtaj ila ijab qabul. Jadi dibutuhkan kepada ijab qabul. Jadi faqul shadaqah wa hadiyah hibatun bil makna al-am. Jadi setiap sedekah ataupun hadiah itu berarti hibah secara makna yang am atau umum, tetapi tidak semua hibah itu merupakan sedekah ataupun hadiah, karena sedekah dan hadiah mempunyai makna atau mempunyai tujuan masing-masing gitu ya. Nah,
Kemudian di sini al-farqu baina al-hadiyah wa as-shadaqah ya. Kemudian jadi sekarang bagaimana perbedaan antara hadiah wa shadaqah? Hadiah itu sendiri ma yab'athuhu al-insan ila man huwa a'la minhu ghaliban ala wajhil ikram wal mahabbah. Jadi hadiah itu adalah pemberian seseorang atau seseorang memberikan harta benda atau sesuatu kepada orang lain yang biasanya itu lebih tinggi derajatnya daripada dia ala wajhil ikram wal mahabbah ya, dengan tujuan untuk memuliakannya atau memberikan penghargaan kepada orang lain tersebut, itu disebut dengan hadiah. Kemudian perbedaannya dengan sedekah apa? Kalau sedekah itu tamliku muhtaj, adalah memberikan sesuatu untuk dijadikan kepemilikan ya bagi yang membutuhkan biasanya. Wa ba'duhum yazid ya, dan sebagian ulama menambahkan biqasdi thawabil akhirah. Sedekah ini dilakukan untuk mengharap ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala ya, mengharapkan ridho atau pahala di akhirat nanti gitu ya. Falhibatul lati hiya ghairul hadiyah wasadaqah ya. Jadi falhibah allati hiya, jadi ada juga hibah yang bukan merupakan hadiah atau sedekah, yaitu memberikan sesuatu secara sukarela di dalam hidup ini ya, ketika masih masa hidup, bukan untuk tujuan memuliakannya dan bukan juga untuk tujuan mendapatkan pahala di akhirat nanti gitu ya. Lali ikram walija, dia membutuhkan kepada ijab dan qabul. Bisa difahami sampai di sini ya. Walhasil daripada ini annahu in malaka li ajli ihtiyaj aw qasdi thawab ma'asira kana hibah wa shadaqah ya. Jadi misalkan memberikan kepada orang lain dengan tujuan karena orang lain itu membutuhkan, atau misalkan karena untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia katakan juga saya memberikan ini supaya saya juga mendapat pahala dan sebagainya, maka disebut dengan hibah dan sedekah. Begitupun jika misalkan ditujukan untuk ikram atau memuliakan seseorang dengan dia berkata bahwa ini hibah juga, maka itu merupakan hibah dan hadiah. Tetapi kalau misalkan memberikannya tidak untuk karena mendapat pahala atau tidak untuk memuliakan orang lain dan berkata dengan wahabtuka gitu ya, maka disebut dengan hibah ya. Bisa difahami sampai di sini. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini mengenai hibah. Kita mempelajari dasar-dasarnya dulu ya, daripada hibah secara makna, dasar hukum, dan juga perbedaan dengan yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam, nafa'anallah bi ulumi syai'in fid dharaini ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya malam hari ini ya. Semoga selalu istiqomah dan jangan bosan untuk selalu belajar dan selalu mengerjakan tugasnya ya. Kalau ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.